Di awal film, kita akan melihat seorang sniper yang akan membunuh korbannya. Dia bernama Max, salah satu anggota tentara bayaran yang sering mendapat pekerjaan dari pemerintah. Dan ini bos mereka yang sangat percaya kepada Max. Max diperintahkan untuk mengejar dua orang yang bersembunyi di sebuah bangunan. Dan akhirnya, Max dengan susah payah berhasil mengalahkan mereka semua. Mereka pun berhasil dalam misi mereka. Mereka adalah kumpulan tentara bayaran yang sering disewa pemerintah untuk menangkap kelompok penjahat. Beberapa minggu kemudian, mereka mendapatkan tugas untuk menyerang kartel penjual narkoba. Tempatnya sangat terpencil di atas gunung di pedalaman Kolombia. Di tempat inilah mereka memproduksi narkoba dan mengambil paksa gadis-gadis desa yang berdekatan dengan gunung tersebut. Max yang berada di situ tidak mau membunuh gadis desa yang tidak bersalah. Tiba-tiba, sebuah ranjau meledak dan Max pun terpental ke belakang. Tiba-tiba keluar seorang gadis pekerja dari ruangan tersebut. Rupanya salah satu rekan Max mengejarnya, dan Max pun bangkit mengejar mereka. Max tiba-tiba datang membantu gadis pekerja tersebut. Terjadi perkelahian antara Max dan kawannya, dan Max pun kalah. Sang gadis yang putus asa karena pasti akan terjadi hal yang tidak diinginkan, akhirnya bunuh diri dengan sebuah granat. Rekan Max yang mengira Max sudah mati, segera meninggalkan tempat tersebut. Sang pemimpin memanggil Max melalui radio, karena semua anggota sudah berkumpul kembali. Dia seakan tidak percaya kalau Max tidak kembali, karena Max adalah anggotanya yang paling mahir di antara anggota yang lain. Akhirnya ia memutuskan untuk tidak mencari Max dan meninggalkannya. Menjelang malam, ternyata Max bangkit dan belum meninggal. Ia berjalan menuju sebuah desa dan duduk bersandar pada sebuah bangunan. Kemudian seseorang datang dan menghampirinya dan juga menolongnya. Ternyata yang menolongnya adalah seorang pendeta yang bernama Boril. Setelah beberapa minggu Max mulai sehat, pendeta Boril pun meminta bantuannya untuk menyapu gereja. Akhirnya Max rutin membersihkan gereja tersebut, dan ia tinggal di situ bersama pendeta Boril. Setiap malam mereka makan bersama, dan setiap hari Max terlihat semakin pulih dari lukanya. Gracias, padre. Los vegetales son del mercado. Ada satu pendeta lain yang tinggal di sana bernama pendeta Marcel. Pada malam itu, pendeta Boril menyuruh Max untuk membersihkan sebuah gudang keesokan harinya setelah sarapan. Di sana Max menemukan senjata laras panjang yang sudah lama tidak terpakai. Pendeta Boril pun datang dan mengatakan, itu milik pendeta sebelumnya yang suka berburu. Keesokan paginya, ada seorang wanita datang dan memohon bantuan. Ia sedang dikejar oleh dua orang anggota kartel. Rupanya mereka ingin menculik gadis itu untuk dipekerjakan di lokasi pembuatan narkoba. Dan kemudian, Max mengatakan tidak melihatnya. Di situ Max berpikir, mengapa masih ada anggota kartel narkoba? Padahal, ia dan timnya dahulu telah menghancurkannya, dan mereka pun pergi tanpa membuat keributan apapun.
Keesokannya tampak gadis itu sudah merasa aman dan ikut dalam ibadah. Namun tiba-tiba, mereka yang kemarin mengejar gadis itu datang kembali menuju ke arahnya. Tiba-tiba, Max mengatakan bahwa gadis itu tidak akan kemana-mana. Warga desa juga kaget, namun mereka malah meminta Max untuk mengajari bela diri. Tidak disangka, ternyata penerus kartel tersebut adalah kelompok Max sendiri. Mereka tergiur akan keuntungan yang berlipat ganda dari penjualan narkoba. Rupanya anak buahnya menunjuk ke sebuah foto dan yang terdapat wajah Max di sana. Sambil ia berkata, inilah orangnya. He's dead, boss. We left him for dead. Yeah, we left him, but we didn't see him, right? Bos pun terlihat senang karena Max masih hidup dan ia berharap agar Max dapat kembali bergabung. Keesokannya dia datang menghampiri Max dan ia pun mengundang Max untuk makan malam di rumahnya. Dia berjanji akan melupakan kejadian kemarin apabila Max mau datang memenuhi undangannya. Akhirnya mereka pun pergi dari situ. Kepada pendeta Boril, Max berkata akan memenuhi undangan tersebut dan meminta mereka untuk tidak mengganggu desa ini lagi. Sang pimpinan mulai mengambil hati Max dan mengajaknya untuk bergabung kembali. Come back and join the team, mate. I'm sorry I hurt you. Max pun meminta maaf atas kejadian kemarin dan mengatakan tidak dapat bergabung kembali karena ia sudah tobat. Ia pun membiarkan Max pergi, namun sepertinya ada sesuatu yang mungkin ia rencanakan. Saat baru saja kembali ke rumah, tiba-tiba Max mendengar suara mobil datang. Ternyata mereka semua datang untuk membunuh Max. Mereka menyalip Max dan berencana akan membakar gereja tersebut. Max dengan susah payah berusaha melarikan diri melalui jendela. Setelah membakar gereja tersebut, mereka pun kemudian pergi. Lagi-lagi, Max beruntung masih bisa meloloskan diri. Seminggu kemudian, Max akhirnya sadar, dan di situ ada pendeta Boril yang sedang mengobati luka di tangan Max. Pendeta Boril ini mendukung Max untuk menggunakan cara kekerasan untuk melawan kartel tersebut. Hari demi hari Max makin pulih dan terus berlatih untuk mempersiapkan diri melawan kartel tersebut. Pendeta Marcel pun membawakan senapan tua milik pendeta sebelumnya untuk Max gunakan untuk melawan kartel itu. Keesokan pagi, Max akan berlatih untuk menghadapi kartel itu. Ia pun segera berpamitan kepada pendeta Boril. Tanpa diduga, anggota kartel datang dan Max pun tidak berada di sana. Tanpa rasa ampun, mereka menghabisi pendeta Boril yang tidak berdaya melawan. Max sangat marah melihat hal itu, dan ia pun segera berangkat. Sambil mengingat-ingat pesan pendeta Boril, Max pun akhirnya berangkat. Ia menghabisi semua tanpa ampun. Sang pimpinan pun marah besar dan ia akan memberikan uang kepada siapapun yang bisa menangkap Max. Ia menyuruh anak buahnya untuk melakukan penjagaan super ketat. Max berpura-pura menyerah untuk dapat masuk ke markas mereka.
Max pun berhasil menghabisi seluruh penjaga di depan pintu masuk, dan sang pimpinan pun telah datang untuk menunggu kedatangan Max. Dan akhirnya benar saja, Max berhasil mengalahkannya. Ia pun kembali ke desa untuk berpamitan dengan pendeta Marcel. Pendeta Marcel berpesan, nikmatilah hidup dan jangan membunuh lagi. Dan akhirnya, ceritanya pun selesai. Oke sobat rebahan, bagaimana filmnya? Lumayan menegangkan kan? Aku menyarankan untuk kalian nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang aku nggak tayangin. Akhir kata dari Sekilas Sinema, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih.